Hmm. Oke, baik. Kita lanjutkan ya tentang kimia lingkungan. Kita lihat. Ini kuliah kuliah yang terakhir mungkin untuk ujian tengah semester. Oke ya, kemarin sudah saya jelaskan tentang cara pengambilan sampel ya. Ada beberapa yang silakan ini PPT-nya nanti disimak lagi. Baik, untuk selanjutnya limbah cair itu dilakukan pengukuran di lapangan ya. Ada beberapa parameter yang biasa kita lakukan untuk limbah cair tersebut. Ada DO meter ya untuk oksigen terlarut, terus pH meter, juga turbidimeter, konduktimeter, dan termometer. Akan ini mungkin ke pengukuran debit air ya. Ini bisa ke laju alirnya. Eh, Baik, kita lanjutkan untuk penggunaan daripada dissolved oksigen ya, meter atau DO meter. Fungsi daripada DO meter tentunya untuk mengukur kadar oksigen terlarut ya di dalam air limbah. Nah, ini juga sangat penting untuk menilai kualitas daripada air, juga kesehatan daripada ekosistem. Bagaimana prinsip kerjanya? Alat DO meter ini menggunakan sensor baik katoda dan anoda pada oksigen probe ya, atau ada komponen sensor yang mendeteksi oksigen terlarut. Dengan demikian bahwa oksigen yang ada dalam air, oksigen terlarut, em, bereaksi atau berinteraksi di permukaan sensor, dalam hari ini di permukaan elektroda. Sehingga arus listrik proporsional dengan kadar oksigen terlarut. Artinya bahwa sensor tersebut merespon oksigen yang bersentuhan di permukaan elektroda. Seperti itu, sehingga bisa terekam oleh sensor berupa arus. Seperti itu. Jadi cara pengukurannya adalah si oksigen probe-nya ini dicelupkan ke dalam eh, larutan sampel. Di sini tentunya karena menggunakan katoda dan anoda, maka terjadi reaksi elektrokimia antara oksigen dan sensor. Ya, elektrokimia perlu diketahui bahwa yang pertama redox gitu ya, reaksi oksidasi dan reduksi, dan melibatkan transfer elektron ya, transfer elektron. Proses oksidasi dan reduksi itu dari anoda ke katoda gitu ya. Dan arus yang dimunculkan itu terjadi akibat fenomena ketika oksigen probe itu dicelupkan ke dalam larutan, dan bagian sensornya ini, komponen sensornya bersentuhan ya dengan air atau sampel yang kita ukur. Untuk pengukurannya, signal daripada listrik yang dihasilkan akan ditransfer ke unit alat, lalu diproses, dan hasilnya ditampilkan secara numerik pada layar DO meter
yang menunjukkan kadar oksigen terlarut dalam satuan miligram per liter. Jadi ada convert ya dari arus dan potensial yang dikonvert terhadap satuan konsentrasi ya, terutama arus mungkin ya, karena arus sebanding dengan konsentrasi. Atau ini menunjukkan persen daripada saturasi. Ya, reaksi kimia yang terjadi di sensor oksigen tadi melibatkan proses elektrokimia di mana oksigen bereaksi dengan elektron di permukaan elektroda untuk menghasilkan sinyal listrik yang proporsional atau sebanding dengan konsentrasi oksigen yang ada di dalam larutan. Sensor oksigen yang paling umum digunakan dalam CO ini adalah oksigen amperometrik ya, berarti pengukuran berdasarkan arus. Yang prinsipnya pengukuran arus dihasilkan oleh reaksi redoks ya. Jadi di sini ada hubungan antara reaksi kimia dalam hal ini redoks dengan arus listrik ya, yang sebagai sensor amperometrik tadi ya. Nah, ternyata apa tuh? Ya, ya. Um, nah, jadi kembali lagi, ya, jadi sekali lagi respon daripada arus berdasarkan reaksi oksigen antara permukaan elektroda ini ya, dari sensor oksigen terhadap larutan yang diukur secara amperometrik begitu ya. Nah, di bagian mana ya? Di bagian katoda. Nah, karena katoda itu terjadi reduksi ya, reduksi daripada oksigen ya, reduksi daripada oksigen begitu ya, menghasilkan ion hidroksida dan di anoda terjadi reaksi pembentukan hidrogen ya seperti itu. Nah, ini reaksi yang menjelaskan tentang reduksi daripada oksigen yang ada di dalam suatu larutan yang di sini sebagai H2O. Jadi reduksi itu menyatakan eh, pengikatan elektron, ya, kesetaraannya adalah di sini 4 elektron, ya, dengan 2H2O menghasilkan 4 atomin. Karena oksigen yang ada di dalam larutan, ya, yang secara langsung terukur berupa signal arus tadi, dan tentunya dia terjadi di permukaan elektrodanya itu katoda ya. Nah, karena reaksinya redoks berarti transfer elektron di reduksi ini di bagian katoda ini prosesnya yang pertama reduksi dan tentunya menangkap elektron sebesar 4 elektron. Yang selanjutnya karena prosesnya adalah reduksi oksidasi, elektron yang ditangkap selanjutnya mengalir gitu kan ya, melalui komponen sirkuit daripada eh, kawat yang menghantarkan arus listrik, maka komponen ini 4 elektron ini akan dilepaskan, ya, akan dilepaskan oleh H2O
membentuk oksigen kembali dan terbentuk 4H plus tambah 4 elektron. Jadi 4 elektron dilepaskan. Nah, jadi terjadi proses eh, interaksi antara redox di dalam larutan, dalam hal ini zat oksigen termonitor oleh alat. Ya. Jadi ini prinsip kerja daripada DO, ya. Dissolved Oxygen Model. Itu sebanding dengan konsentrasi. Nah, baik ini yang tadi sampaikan, ini penjelasannya saya tulis seperti ini, bahwa oksigen direduksi menerima elektron dan menghasilkan ion hidroksida. Itu reaksi terjadi di katoda. Di anoda sendiri terjadi proses oksidasi, ya, menghasilkan ion hidrogen. Nah, dan tentunya di sini melepaskan elektron. Jadi serah terima elektron baik menerima dan melepaskan itu melalui kawat penghantar listrik. Nah, jadi memang elektrokimia itu kan merupakan dasar pengukuran antara elektro dan kimia. Jadi ada arus potensial yang berkaitan dengan listrik ya, dengan kulon dengan fenomena reaksi kimia. Nah, ini besarnya arus sebanding dengan konsentrasi oksigen terlarut dalam parutan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa yang bekerja di jasa pengukuran parameter limbah gitu ya, yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk mengambil sampel di lapangan, biasanya adik-adik mengukurnya pakai DO dulu ya, seberapa besar oksigen terlarutnya. Seperti itu. Satuannya adalah miligram per liter. Nah, oke, jadi di sini peran arus listriknya, arus listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks di atas sebagai pengukuran instrumentasinya DO itu, DO meter, semakin banyak oksigen yang terlarut dalam larutan, semakin banyak pula oksigen yang terreduksi di katoda, sehingga menghasilkan lebih banyak elektron, ya, dan arus listrik yang memungkinkan pengukuran konsentrasi oksigen di dalam larutan. Jadi eh, proses ini memberikan informasi untuk kadar oksigen terlarut secara langsung di lapangan. Ya. Jadi kalau kualitas air bisa dipantau dengan nilai oksigen terlarut. Ya. Walaupun untuk di laboratorium adik-adik akan menentukan kembali ya nilai COD-nya, ya, chemical oxygen demand ya. Jadi kebutuhan oksigen secara kimiawi di dalam perairan limbah ya, yang kemudian akan dibuang ke lingkungan. Itu. Selanjutnya saya lanjutkan tadi DO dulu, sekarang ke apa namanya itu pH meter ya. pH meter banyak sekali manfaatnya ya, mau di tingkat laboratorium ya, di lapangan. Jadi penentuan di industri ya untuk tingkat keasaman dan kebasaan itu semua sudah mengenal ya. Kenapa suatu larutan harus dicek ya tingkat keasamannya dan tingkat kebasaannya.
Jadi harus dihitung berapa aktivitas ion H plus, nah, yang apa yang menyatakan ya sebagai pH. Tuh, aktivitas H plusnya apakah meningkat atau menurun, ya, jadi dideteksi oleh pH meter. Namanya pH meter berarti pengukur pH, ya. Nah, kalau ukurannya di bawah 7 itu menunjukkan larutan tersebut asam. Kalau di atas pH-nya 7 menunjukkan basa. Ya, seperti itu. Jadi diperlukan untuk pemantauan kualitas air ya sebagai pengendalian kelembapan. Bagaimana prinsip pengukuran pH meter? Ini sama menggunakan elektroda ya untuk mengukur aktivitas ion hidrogen di dalam sampel. Jadi kalau ini ada sampel, ini ada pH meter yang portable, bisa diukur. Ya. Tapi adik-adik mahasiswa biasanya dikalibrasi dulu ya, dikalibrasi dulu terhadap barutan buffer eh, pH 4 dan pH 10 biasanya ya. Jadi kalibrasi dulu, kalau tidak dikalibrasi ya bagaimana alat tersebut bisa mengukur dengan baik gitu kan. Karena sentuhan elektroda kaca itu sangat eh, sensitif untuk apa ya, menentukan antar mukanya itu ion H plus yang ada di dalam elektroda dan ion H plus yang ada di larutan. Dalam hal ini antar muka gitu ya. Jadi reaksinya reaksi antar muka atau fenomena interaksi antar muka gitu ya, kalau dalam elektroda. Seperti itu. Nah, jadi pada pH meter reaksi elektrokimia ini dalam hal ini eh, terjadi di permukaan elektroda kaca ya atau elektroda indikator. Ini lebih ke potensiometri juga ya, secara potensiometri karena yang diukur adalah potensialnya. Jadi di sini interaksi antara ion hidrogen dengan permukaan elektroda. Itu. Ada apa dengan permukaan elektroda? Biasanya adik-adik kalau elektrodanya pH itu kan kaca ya. Jadi sebetulnya di sana ada antar muka antara ya. Jadi ada batas ya, batas permukaan elektroda di mana permukaan tersebut menyentuh sampel larutan itu kesetimbangan atau berkesetimbangan dengan larutan inner ya. Jadi kalau ini nih seperti ini itu bersentuhan, jadi di sini tuh ada inner, larutan inner di dalam elektroda sendiri yang sama-sama mengandung ion H plus ya. Jadi terjadi proses difusi ya. Kalau misalnya di sini ada H plus, di sini juga ada H plus ya. Gitu. Nah, proses kesetimbangan difusi gitu ya, kalau terjadi difusi dari ion H plus yang memang lebih tinggi ke yang rendah, katakanlah begitu, sampai suatu saat di batas ini akan mencapai kesetimbangan. Kesetimbangan ion H plus yang ada di permukaan batas antar muka antara elektroda dengan sampel dan dengan larutan inner yang ada di sini. Tuh, ya. Nah, makanya harus dijaga ya, harus dikalibrasi ketika mau pengukuran. Gitu. Jadi ketika batas antara muka tercapai, maka respon elektroda ini menentukan beda potensial.
ya. Beda potensial antara tuh, antara larutan yang ada di sampel dengan larutan inner itu ada selisih potensial. Jadi delta P-nya itu terukur. Nah, satu. Yang kedua, ada delta potensial lagi. Karena di dalam pH meter itu, ini memang pelajaran potensiometri ya, akan ada elektroda pembanding. Jadi ada elektroda referensi. Ya, jadi elektroda referensi itu ketika dia punya delta potensial di antara permukaan dan dia juga dibandingkan terhadap delta potensial selisih potensial dengan si elektroda referensi sehingga totalnya total hasil delta potensial itu sebanding dengan apa ya, nilai pH. pH sendiri kan di sini P itu kan sebagai min log ya. P itu min log untuk aktivitas H plus yang ada di dalam larutan. Gitu ya. Kenapa ini P? P itu kan sebetulnya min log. Gitu. Atau bisa juga power of hydrogen ya. Nah, jadi hidrogennya itu diukur kekuatannya. Gitu. Jadi ini gambar-gambar ini adalah menunjukkan pH di daerah asam, hijau netral, dan di daerah alkalin itu daerah basa ya. Jadi kalau netral itu kalau betul-betul H2O, katakanlah ini H2O yang tidak ada mineral, ya, tidak ada ini karena kalau H2O sendiri itu eh, sebagai pelarut, tapi dia sendiri netral ya. Adapun kalau air minum atau air untuk pertanian masing-masing pasti ada tambahannya ya, ada mineralnya, ada misalkan ada Ca2 plusnya, apakah ada Cl-nya. Nah, itu sudah bukan H2O lagi. Ya. Itu kalau di apa ikatan kovalen ya bahwa H2O itu betul-betul netral kan. Itu kalau kita berdasarkan ikatan kovalen karena dia memang berikatan pemakaian bersama, tapi berdasarkan apa, perbedaan elektronegativitas. Jadi memang dia betul-betul netral H2O. Kalau memang dijadikan sebagai itu H2O yang netral dan ketika ada material lain maka dia pH-nya itu bergeser ya bisa ke asam dan bisa ke asam. Nah, kalau misalnya di limbah tekstil misalnya ya kemarin itu di daerah 6 sampai 9. Nah, ini sebetulnya untuk batas ambang 69 di limbah tekstil sendiri itu diperbolehkan ya. Untuk siapa? Untuk dibuang ke perairan setelah IPAL. Jadi layak dibuang, artinya daerah pH 6 sampai 9 tersebut adalah daerah layak dibuang, berarti si biota perairan itu masih bisa eh, hidup gitu ya. Gitu. Gitu lah. Jadi ini mengindikasikan aktivitas yang plus. Nah, oke, tadi sudah saya spill tentang minlab plus sendiri, ya. Jadi kaitannya dengan konsentrasi, ya. Misalkan ini 10 pangkat ini 3, ya. Jadi ini menjadi pangkatnya 3. 10 pangkat 5, berarti 5. Jadi pengukuran keasaman kebiasaan itu berdasarkan aktivitas ion H+. Saya ini dulu mungkin ajan dulu.
Baik, kita lanjutkan ya. Itu ya untuk pengukuran pH. Dan yang tadi saya sampaikan, bagaimana fenomena yang terjadi antar muka antara cairan atau larutan dalam sampel, dalam hal ini aktivitas kaplusnya dengan elektroda kaca yang sebagai sensornya mungkin ya, di mana di sini terjadi proses keseimbangan antara kaplus dan elektroda kaca dan ini keadaan bukan transisi ya, keadaan interaksi antara elektroda kaca dan kaplus. Jadi pada saat keadaan ini maka terjadi beda potensial gitu ya, dan ini memang bolak-balik sampai keseimbangannya itu stabil, maka akan terekam berupa pH atau berupa nilai potensial seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang diulas tadi bahwa untuk elektroda referensi, bahwa elektroda kaca yang biasanya kita gunakan adalah ada larutan inner ya. Larutan innernya bisa HCl misalnya, konsentrasinya silakan misalnya 1 molar atau 0,1 gitu ya, tergantung. Nah, lalu di dalam elektroda kaca sendiri ada larutan innernya tadi bisa HCl atau selanjutnya ada ion daripada elektroda perak-perak klorida atau AgAgCl sebagai referensi atau elektroda kalomel ya yang kita kenal Hg2Cl2. Nah, ini sebagai elektroda referensi untuk pengukuran ini reaksi keseimbangan daripada AgAgCl ya. Em, ini juga inner sendiri memiliki
nilai larutannya. Ya, jadi kalau digambarkan itu satu elektroda itu ada elektroda eh, referensi ya dan elektroda yang kerjanya gitu. Nah, di mana elektroda referensinya ada LCL supaya dia seimbang elektrodanya atau stabil karena sebagai referensi maka biasanya diisi HCl ya. Kita tulis sebagai Cl- karena ion. Jadi ada elektroda indikator dan ada elektroda CL-. Di sini tidak terlalu saya bahas karena memang ini adalah mata kuliah elektrometri atau potensiometri mungkin ya di mata kuliah khusus. Tapi paling tidak kontribusi pH meter itu banyak digunakan dalam pengukuran aktivitas H+ yang ada di dalam sampel. Ya, jadi sama prinsipnya tadi sudah disampaikan perbedaan potensial antara kedua elektroda dan juga perbedaan potensial dengan konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan yang diukur berdasarkan persamaan Nernst ya. Jadi persamaan Nernst-nya itu eh, hubungan antara potensial dengan log H plus ya. Ini min ya, min log H plus. Namun demikian dalam Nernst itu berawal dari Galvani ya yang di mana di Galvani itu menghitung nilai potensial standar. Jadi kalau ada pernah belajar di elektrokimia yang Galvani, bahwa kita akan mengukur E0 ya. Jadi ini E0 itu adalah yang berada di dalam tabel ya, dalam tabel potensial standar, tapi kita bisa mengukurnya di mana ini merupakan selisih daripada anoda dan katoda dikurangi anoda. Stabil ya, katakanlah 1 molar baik di anoda maupun di katoda. Tetapi kalau di persamaan itu memang konsentrasinya berubah. Nah, sehingga salah satu aplikasinya untuk penggunaan persamaan itu untuk pH. Karena di sini pH di sini akan mengukur aktivitas H+ yang ada di dalam sampel. Nah, ini berpengaruh terhadap nilai potensial. Nah, jadi potensial yang muncul di sini yang dikonvert ke pH itu karena memang ada korelasi. Itu ini adalah satu ketetapan ya 2,303 itu kan log ya, tapi kalau mau log langsung gitu kan RT per ml, tapi ini karena menggunakan log berarti dikonvert ke 2,303 RT. R-nya adalah satuan gas ideal, sini menggunakan Joule 8,314 dan T-nya adalah suhu, M-nya adalah transfer elektron yang terlibat ya. Misalnya kalau Fe2 plus menjadi Fe3 plus gitu ya, plus 3 elektron maka ada 1 elektron yang terlibat. Tapi kalau H plus di sini kan 1 elektron ya, berarti satu H plus misalnya ditambah 1 elektron menjadi H2 misalnya. Nah, berarti ini 0, berarti kalau 2 H plus 2 elektron, tapi kan sama-sama plus 1 ya, seperti itu. Itu kalau dioksidasi maupun direduksi. Nah, jadi ini persamaannya kenapa muncul di sini sebagai log H plus karena ini M-nya dianggap 1 dan 2,303 RT per F adalah 0,0591. Ini harusnya kan per M, nah karena M-nya adalah 1 tadi kan transfer elektronnya, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, jadi konsentrasi yang hidrogen yang dihubungkan dengan nilai pH dihitung melalui pH minus H plus ya, dikembangkan karena ini dari potensiometer. Oke, lalu pH meter mengkonversi nilai potensial ke dalam bentuk pH ya. Lalu
Oke, ini menunjukkan mana yang asal, mana yang basa. Begitu. Selanjutnya turbidimeter ya. Ini mengukur tingkat kekeruhan. Adik-adik mahasiswa mungkin banyak yang bekerja di tadi di dinas lingkungan terkait dengan air, mendengar tentang PSS ya. PSS itu adalah total suspended solid ya. Jadi ada partikel dari limbah itu yang tersuspensi, yang susah sekali terlarut gitu ya, beda dengan PDS. Nah, jadi dari PSS sendiri eh, baik seperti lumpur gitu ya, bisa dari organik maupun bahan anorganik. Nah, bagaimana untuk pengukuran daripada kekeruhan tadi ya atau TSS tadi berdasarkan mungkin ini interaksi cahaya ya, interaksi cahaya seperti spektrofotometer. Jadi adik-adik kan udah mengenal nih dengan spektronik 20 ya pekerjaannya itu dari interaksi antara cahaya dalam hal ini monokromatis ya, dengan panjang gelombang tertentu terhadap sampel gitu ya. Jadi ketika cahaya mengenai sampel, maka cahaya polikromatik itu akan diubah menjadi monokromatik karena kenapa? Karena kan ketika mengukur satu itu yang akan terukur itu adalah material atau larutan sampel tersebut yang akan yang memiliki mungkin ya yang memiliki eh, molekul yang akan terukur gitu ya. Terserah molekulnya mau molekul apa gitu ya. Nah, di sini panjang gelombangnya sampai 1100 nanometer ya. Berarti kalau misalnya UV, UV itu kan di bawah 300. Nah, ini visible itu kan sampai eh gitu, begini. Berarti di daerah merah yang ini daerah merah 800. Nah, ini di daerah di atas merah itu daerah apa gitu ya kalau diwarnai gitu. Nah, selanjutnya ini cahaya monokromatik tadi dilewatkan terhadap sampel. Selanjutnya ini prinsip ya. Nah, biasanya kan kalau sampel yang diukur itu ketika dikenai cahaya maka prosesnya menyerap. Nah, kalau misalkan di teori atom gitu kan ada elektron ini inti. Ketika dia dikenai cahaya, maka dia akan tereksitasi ke keadaan yang lebih tinggi gitu ya. Karena dia menyerap, nah, loncat gitu ya, tereksitasi atau berpindah. Nah, ketika menyerap. Nah, setelah menyerap, maka dia eh, di ini di apa dipantulkan setelah tereksitasi ke daerah atas ya, ke tempat energi yang lebih tinggi. Nah, maka dia akan elektron tersebut akan balik lagi ke bawah. Nah, pada saat menyerap dia akan tereksitasi, pada saat turun lagi ke daerah awal asal maka akan terjadi deeksitasi. Di mana pada proses deeksitasi maka akan memantulkan ya si partikel tersebut dengan spesifikasi gelombang yang khas gitu ya. Nah, karena ini mungkin materialnya adalah terkait dengan kekeruhan, jadi panjang gelombangnya minimalnya itu 800 ya. Begitu. Nah, outputnya sendiri adalah konversi ya dari signal elektronik dari fotodetektor, jadi mendeteksi foton. Jadi foton itu tadi partikel yang memiliki atau bisa berpindah elektron elektronik itu bisa berpindah ya atau transisi dari keadaan dasar ke keadaan yang lebih tinggi dari keadaan yang lebih tinggi balik lagi ke atas. Nah, ini kekeruhan itu bisa terukur manakala interaksi cahaya dan larutan yang menyebabkan proses transisi ya. Nah, satuannya sendiri adalah Nepheometric Turbidity Units. Jadi ini tidak bisa dikonversi ya ke satuan
yang kita kenal sistem internasional itu meter kilogram second atau MKS. Jadi ini bukan satuan panjang, massa, tapi ini satuan dari intensitas cahaya yang terhambur ya. Jadi ini memang satuannya khusus. Jadi alatnya ternyata mungkin sering mengenal ya, kalau yang sering ke lapangan ada tempat sampel di sini. Ini sampelnya mungkin kan tombol kalibrasi, lalu tombol setting, dan tombol power. Ya, di sini mungkin muncul nilai penghamburannya. Nah, batasan kekeruhan untuk limbah kotor, air limbah bervariasi berdasarkan jenis limbah. Ya. Untuk limbah domestik berdasarkan PP nomor 82/2001 sekitar 50 MPU ya. Selanjutnya untuk limbah industri, batas kekeruhannya lebih tinggi ya, 100 sampai 200. Oke, apalagi yang industri lebih berat lagi seperti pertambangan bisa mencapai 500 MPU dan untuk air minum di bawah yang terbaik ya. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat ini makin tinggi berarti makin keruh gitu, bahkan bisa lumpur. Nah, ini nanti bagaimana pengelolaannya ya. Yang selanjutnya adalah pengukuran daya hantar listrik. Nah, bagaimana dengan pengukuran daya hantar listrik? Pengukuran daya hantar listrik itu, ini sampai jam berapa ya kuliah itu? Sampai jam berapa punten dek kuliah Ibu? Sedikit lagi tanggung. Sampai jam 7:30 untuk kimia lingkungan, Bu. Nanti untuk kimia katalis jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi ada jeda ya. Iya, Ibu. Benar. Tuh. Ya, baik ya. Ini mungkin satu lagi aja daya hantar listrik. Ya, daya hantar listrik itu berkorelasi dengan atau kita tulis THL berkorelasi dengan ini total dissolved solid atau TDS ya. Jadi kalau di dalam kalau tadi TSS nih ada TDS. Kalau TDS itu dissolved ya, jadi dia bisa terlarut gitu ya, padatan yang terlarut. Kalau tadi tersuspensi artinya tidak bisa terlarut, jadi seperti koloid gitu ya, dia sebagai koloid. Nah, jadi konsentrasi ion itu dalam hal ini berkorelasi pula ya atau berbanding lurus dengan daya hantar listrik. Semakin banyak ion dari mineral yang terlarut, semakin besar kemampuan larutan untuk menghantarkan listrik. Jadi ini ingat ikatan ion ya, yang A plus Cl ya, A plus Cl gitu. Jadi yang memiliki ion, jadi dia ada kaitannya dengan daya hantar listrik. Ini satuannya adalah ohm per ohm ya, ohm min 1 ketika arus listrik mengalir melalui larutan dengan dua elektroda, DHL, daya hantar listrik berbanding lurus dengan luas permukaan elektroda. Jadi ada luas permukaan elektroda dan berbanding terbalik dengan jarak antar elektroda. Jadi daya hantar listrik ini sangat berpengaruh dari tadi ya permukaan luasnya. Selanjutnya dengan jarak ya, berarti ada satuan meter dan sentimeter mungkin begitu ya. Nah betul ya, jadi hambatannya adalah satuannya ohm, jaraknya adalah sentimeter, berarti ini sentimeter, ini sentimeter kuadrat gitu ya, jadi sentimeter per sentimeter kuadrat, berarti ini sentimeter, R-nya. R-nya adalah ohm. Nah, ini jadi ohm. Oke. eh, yang diperoleh sebagai ohm min 1 gitu ya. Jadi kan ini ohmnya di bawah per kali, jadi per ohm per sentimeter begitu ya. Jadi eh, satuan Siemens itu per sentimeter itu disetara dengan satuan MKS-nya adalah ohm min 1 per kali sentimeter min 1 karena di bawah semua ya. Jadi ini sentimeter per sentimeter kuadrat berarti sentimeter min 1 gitu ya.
Nah, ini sentimeternya satu, ini satu. Jadi semua per semua ya. Nah, jadi satuannya setara dengan Siemens per sentimeter dalam sistem internasional. Artinya daya hantar listrik sebagai tau, ini satuannya tau atau tadi mau G boleh ya, kalau tau adalah berbanding lurus dengan luas permukaan elektroda dan berbanding berbalik dengan jarak elektroda gitu ya. Daya hantar listrik masih ya sedikit lagi itu satuannya sudah. Nah, jadi tadi DHL daya hantar listrik satuannya Ohm 1 ya. Terus eh, PDS mengacu kepada beberapa komponen ionik gitu ya. Ionik, mineral-mineral yang mengandung ion gitu. Jadi eh, semakin banyak ion gitu, ini merupakan cerminan daripada si PDS ya. Jadi yang banyak, maka dia memberikan konduktivitas yang tinggi. Itu, itu. Jadi ini kalau ini lebih ke signalnya ya, karena elektrodanya. Hmm, tapi kalau daya hantar listrik sendiri terkait dengan migrasinya ya. Jadi ini memfasilitasi migrasi daripada ion ya, daripada elektroda. Karena ini fisik semua gitu. Baik, seperti nah ion-ion pelarut itu siapa saja ya? Bisa NaCl, K, ya, yang berkontribusi terhadap konduktivitas. Ya, jadi bermigrasi mereka dan bergerak. Ya. Nah ini yang bergerak tadi karena ini ada elektrostatik begitu ya, maka dia bisa menghantarkan listrik. Nah sehingga pengukuran DHL itu sangat bergantung kepada kekuatan daripada eh, luas permukaan elektroda di mana mereka melakukan proses apa ya migrasi gitu ya. Nah ini eh, reaksi yang terjadi atau apa ya proses ionisasi. Ya. Jadi itu saja mungkin ya adik-adik mahasiswa untuk ujiannya nanti Ibu buatkan hmm, khusus limbah cair saja ya dari mulai permen-permen gitu ya. Nanti nomor duanya ada sedikit studi kasus gitu. Yang nomor satunya eh, umum dan silakan open book ya. Oke, jadi ini materi ini akan Ibu bahas setelah ujian. Begitu. Itu dulu dari saya, silakan. Eh, tiga tiga sekarang tiga tiga. Mungkin 2 menit ke depan ada yang ingin didiskusikan, silakan. Belum ada Ibu. Baik. Oke, Radit dan kawan-kawan dari Ibu segitu dulu ya. Kita break dulu mungkin 15 menit cukup atau mau jam berapa sih? Jam 8 ya, Dek ya? Oke, siap jam 8 kita bertemu lagi di kuliah Katalis ya. Benar Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Makasih Ibu. Bisa nih, Ibu izin dulu.